pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Masih bersama saya, Frederika Widyasari Dewi dalam Economic Challenges Ongkos Transisi Hijau. Saya ke Pak Surya. Pak Surya, menurut Bapak apakah Indonesia sebenarnya sudah siap Pak menuju transisi seperti yang kita bahas tadi? Kalau kita bicara siap atau tidak, seharusnya sudah siap. Ya. Karena kita adalah negara yang memiliki energi terbarukan yang sangat komplit di dunia. Tidak ada negara lain yang sekomplit Indonesia. Kita punya potensi yang juga cukup besar, melebihi dari kondisi yang dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini. Even pada tahun 2050, bahkan dalam beberapa penelitian yang dilakukan, potensi energi terbarukan itu jauh lebih besar daripada apa yang sudah dipublish selama ini. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Monty, Bu Sinta, ya Pak Evi, saya kira memang kita perlu sebuah skenario, tidak hanya membuat roadmap yang sekarang barangkali sudah dibuat oleh Kementerian SDM, kemudian PLN, tetapi semua sektor harus menuju ke arah satu titik tahun 2050 atau 2060 yang sekarang. Tetapi dunia mengatakan 2050. Ini menjadi penting bagi Indonesia, saya kira karena Indonesia juga merupakan negara yang paling terpengaruh apabila terjadi perubahan iklim yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, berangkat dari tahun 2015 ketika Indonesia pada saat itu sangat mengharapkan agar temperatur tidak naik lebih dari 2 derajat tahun 2050, itu menjadi konteks yang pertama. Tadi Bapak menyampaikan koordinasi itu penting ya Pak. Apalagi challenge untuk kita bisa menuju ke sana? Saya kira memang persiapan harus dilakukan, karena kalau tadi Pak Evi mengatakan bahwa akan melakukan pensiun ya, walaupun bukan pensiun dini tapi pensiun pada waktunya, tetapi penggantinya kan harus disiapkan dengan baik. Jangan sampai yang ini pensiun, yang ini tidak siap. Itu harus terjadi sebuah titik tidak mismatch ya, antara pensiun dengan yang baru yang masuk. Saya lihat selama ini kita sama sekali tidak siap dengan kondisi itu. Itu yang saya khawatirkan. Walaupun sesungguhnya mestinya bisa. Seperti teknologi ya Pak ya? Apakah kita menguasai Pak? Teknologi, financing, berbagai macam ya. Bukan hanya satu sisi. SDM-nya dan lain-lain. Nah, saya melihat ini harus komprehensif. Dan ini harus kita duduk secara bersama-sama. Tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup hanya pihak swasta ya. Tapi kalau kita lihat di sini orang mengatakan pentahelik gitu ya. Pentahelik harus duduk. Perguruan tinggi duduk, akademisi, masyarakat, media gitu ya. Kemudian kita rembuk bersama-sama membuat sebuah skenario yang sama. Bagaimana pencapaian, dan kalau ini ada yang kita kurangi, bagaimana kemudian yang ini kita naikkan. Ya. Sehingga ada titik yang optimum. Ya, baik. Saya ke Pak Monty, Pak. Pak, ada pertanyaan nih Pak di masyarakat. Dengan energi baru terbarukan ini kan dikhawatirkan memang harga listrik akan lebih mahal. Nih, apakah nanti yang menanggung harus masyarakat sendiri, Pak? Sebenarnya jargon mahal EBT itu harus apa ya? Itu mungkin isu-isu 20 tahun yang lalu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mungkin ya kita lihat cost of production dari angin, tenaga angin dan surya ya, itu jauh sekali sudah rendah sekarang. Berbagai macam, satu karena memang scale of production sudah tinggi ya. Jadi sebetulnya dengan scale of production yang tinggi maka harga per unit bisa menjadi rendah. Dan kedua juga perbaikan di dalam teknologi kontrol panel, inverter, lalu kemudian turbin, semua itu sekarang teknologinya sudah affordable. Yang ketiga adalah juga material yang dipakai sekarang adalah juga material-material yang lebih murah dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Jadi jargon mengenai EBT itu mahal, saya pikir harus sudah mulai dikikis dari pikiran kita. Menuju ke sana
tentu kan ada teknologi, ada transisi dan sebagainya, tentu butuh biaya besar di awal. Tentu ini juga menjadi kekhawatiran masyarakat juga, Bapak. Nah, memang dalam hal transisi ini pasti ada beberapa apa istilahnya ongkos yang harus kita bayarkan. Ini sebetulnya kita harus mencari jalan bagaimana cara supaya ongkos-ongkos ini tidak memberatkan masyarakat. Tetapi jadi kita harus melihat time horizon yang panjang, bukan setahun 2 tahun, tapi kita harus lihat duduk sama-sama 5 tahun 10 tahun. Dan ini tentu kita harus keluar dengan inovasi-inovasi yang baik yang berkaitan dengan memasukkan faktor externalities terhadap faktor-faktor produksi. Dan ini mungkin yang menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana caranya agar supaya kita keluar dengan inovasi-inovasi kebijakan sehingga pada saat kemudian portofolio green energy masuk ke dalam portofolio energi, ya, baik itu listrik maupun energi secara umum, kita mampu memberikan atau istilahnya kita mampu memberikan buffer pada masyarakat bahwa tidak akan mahal. Ya. Pidato Presiden menyatakan bahwa financing itu juga sangat penting ya Pak, yang merupakan game changer. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong ada investasi dari luar untuk pembangunan EBT di Indonesia ini Pak? Ya memang itu pertama kita harus kemudian menggulirkan tentu pertama APBN harus kita mulai walaupun sekarang kita kan sudah tag green ya. Setiap APBN setiap tahun kita akan lihat berapa yang menjadi dalam kategori green kira-kira begitu. Yeah. Dan yang kedua sebetulnya adalah yang paling penting bagaimana memasukkan perbankan ke dalam portfolio energi hijau. Dan ini kemudian ada 3 hal yang kalau menurut saya harus perbankan mulai melihat industri hijau ini menjadi masuk portfolio perbankan. Pertama adalah mereka harus agresif membiayai proyek-proyek hijau. Ya. Itu satu. Yang kedua, mereka harus mulai memfasilitasi perdagangan karbon. Jadi sertifikat penurunan emisi itu harus dijadikan sebagai aset untuk yang dapat diperjualbelikan ataupun menjadi agunan ya dalam perbankan. Yang terakhir yang peran perbankan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana cara dia menerbitkan green bond obligasi hijau atas konservasi yang dilakukan oleh kita semua, atas konservasi sumber daya alam ya. Konservasi itu proyek hijau, proyek energi bersih dan sebagainya. Sebenarnya perbankan di sini ya harus kita masukkan sebagai salah satu player penting. APBN, perbankan dan juga pasar modal mungkin ya Pak ya. Jadi untuk risk fund di pasar modal seperti isu obligasi dan sebagainya. Saya ke Pak Evi, bagaimana PLN melihat rencana untuk pendanaannya? Apakah melalui green bond atau green sukuk akan issuance seperti itu Pak Evi? Ya, kita sudah melihat bahwa untuk mendanai pembangkit-pembangkit renewables yang akan kita bangun, itu kita melihat suatu yang kita namakan sustainability financing framework. Di dalamnya paling enggak ada 3 hal di sana, ada green bond, kemudian juga ada social bond, dan mungkin sustainability bond. Ya. Untuk green bond ini adalah bond yang nanti akan dikeluarkan untuk membiayai proyek-proyek yang terkait dengan proyek yang hijau. Yang social bond tentunya yang terkait dengan masalah-masalah pemecahan masalah sosial, dan yang sustainability bond nanti yang terkait dengan proyek-proyek yang berada di antara 2 hal ini. Kami juga saat ini di COP 26 kemarin, COE kami, Pak Dirut, dengan EDB juga sudah menandatangani satu MOU untuk melakukan studi bersama skema dari ETM yang dinamakan Energy Transition Mechanism. Kalau tadi yang saya jelaskan adalah bagaimana kita memensiunkan PLTU itu pada waktunya, maka dengan ETM ini yang kita harapkan mendapatkan cost financing lebih murah dari cost financing market, maka kita bisa melakukan early retirement lebih cepat, sekitar 10 tahun lebih cepat. Nah ini tentunya. Apa yang dilakukan dengan PLTU itu Pak, yang sedemikian itu? Apa yang akan dilakukan? Retirement itu lebih jelasnya seperti apa? Jadi gini, kalau kita ini akan dilakukan seperti kita melakukan spin off kepada pihak ketiga, dan kemudian pihak ketiga ini mendapatkan satu pendanaan dari ETM ini yang dinamakan Carbon Reduction Fund. Kemudian dengan dana yang sekitar cost of fund-nya sangat rendah, sekitar 2 atau 3% dibandingkan market yang mungkin
7-8%, maka dengan margin yang sama, maka tingkat IRR-nya bisa dipertahankan dengan hanya mengoperasikan jangka waktu yang lebih pendek. Itulah nantinya bisa dianggap dia bisa mempercepat retirement-nya dari yang sebelumnya sekitar 24 tahun, hanya sekitar 14 tahun. Tadi Pak Monty menyampaikan dengan energi baru terbarukan ini sebenarnya lebih murah, tapi mungkin menuju ke sana akan ada biaya yang cukup besar di awal. Nah kan PLN nih yang nanti menentukan harga, seperti apa nanti dampaknya terhadap harga per KWH ini Pak? Atau sudah dihitung atau belum? Ya sudah ada perhitungan kita. Memang di sini satu kehati-hatian diperlukan. Jadi dalam merencanakan satu sistem ketenaga listrikan itu paling tidak ada yang dinamakan trilema energi. Trilema energi itu adalah mencakup, pertama adalah energi security, yang kedua energi affordability, dan yang ketiga adalah environment sustainability. Kita harus membuat trade-off dari ketiga hal ini, di mana faktor dari teknologi mengambil peran penting. Sebagai contoh misalkan, memang seperti dijelaskan tadi, EBT turun cukup tajam. Misalkan solar PV ya, itu cukup tajam energinya, tetapi dia hanya punya energi pada saat siang. Sedangkan yang akan digantikan adalah PLTU yang beroperasi 24 jam. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan apple to apple. Perlu adanya storage. Betul. Nah, storage itu masih cukup mahal. Nah, kalau kombinasi solar PV dengan storage dibandingkan dengan PLTU sampai saat ini itu masih lebih mahal. Makanya ini butuh waktu konsisten ya. Ini butuh waktu di mana kita bisa memasukkan ini teknologi ini tanpa menaikkan BPP, tanpa menaikkan biaya pokok produksi. Disitulah tapi kombinasi yang harus dilakukan. At the end of the day akan pengaruhnya seperti apa ke harganya tadi Pak? Kita perkirakan dari perencanaan kami itu naik sekitar 1,3 sen per KWH di tahun 2060. Tetap naik ya Pak ya? Nah tentunya ini semua pihak harus punya kontribusi dalam menyerap kenaikan. Saya ke Bu Sinta, tadi saya sempat menanyakan sebelum kita jeda tadi, Bu Sinta kalau dari sisi pengusaha melihat ini apakah ini merupakan satu concern tertentu ya, tadi concern kenaikan harga listrik per KWH dan sebagainya, dari sisi pengusaha, karena tentunya kalau harga listrik naik tentu ini akan berpengaruh kepada cost of production dan tentu at the end of the day juga konsumen yang akan menanggung gitu. Ya jelas itu menjadi satu kekhawatiran ya Mbak Kiki, makanya saya rasa ini benar-benar perlu peran serta pemerintah untuk tadi yang disampaikan untuk mempersiapkan gitu, karena tidak mungkin kalau itu ditranslate langsung ke konsumen pasti akan berdampak dan industri pada saat ini dengan kondisi seperti ini pun tidak mungkin dengan harga sekarang aja udah sulit gitu, apalagi dengan ada kenaikan lagi karena kita kan mesti operasi dengan lebih efektif ya selama pandemi ini kita belajar banyak lah bagaimana juga bisa menurunkan operational cost kami. Nah, tapi mungkin yang saya mau sedikit penting juga ya, tadi juga sudah disampaikan, pada saat kita mempersiapkan untuk energi transisi, kita juga mesti jelas bahwa supply untuk pengganti ini sudah siap gitu. Jadi tantangannya kita juga mesti lihat bahwa tantangan kenapa kita tidak bisa cepat menggulirkan EBT. Nah ini juga mesti menjadi perhatian kita semua gitu, karena target EBT itu kan 23% di 2025 dan saat ini masih sekitar 11%-an ya Pak, dan kebetulan undang-undang EBT-nya juga masih RUU-nya masih di DPR saat ini. Nah ini menjadi kunci gitu, bagaimana kita juga bisa mengakselerasi. Jadi bagus bahwa kita sekarang mau mulai yang tadi namakan retirement reduce ya. Jadi mix use-nya ini dirubah gitu. Tapi persiapan untuk bisa mengakselerasi ini juga harus menjadi perhatian. Ya, Bu, ya. Nah, itu tadi ada urusan teknologi, teknologi. Tapi teknologi itu sebenarnya juga banyak negara juga yang mau bisa menginvestasikan teknologi. Tapi financing, investasi ini juga mesti menjadi perhatian dan juga aspek banyak beberapa hal juga yang ada misalnya dengan social concern ya, sosial di dalam masyarakat sendiri gitu. Perlunya sosialisasi yang penting mengenai EBT seperti untuk geothermal khususnya gitu. Saya melihat masih banyak faktor masyarakat sosial yang menjadi
pengaruh juga di dalam mulainya proyek-proyek seperti ini gitu. Jadi ini semua harus jadi perhatian dari segi regulasinya, dari segi teknologi, financing, social aspeknya. Nah ini yang semua harus bersama-sama. Jadi pada saat kita membuat roadmap tadi gitu ya, kita juga mesti clear tantangannya ini harus segera bisa diperhatikan gitu untuk bisa diselesaikan. Kalau enggak ini tidak akan menjadi jalan keluar. Itu tadi mau mencapai net zero emission itu hanya menjadi cuma sebuah target semata-mata saja. Saya akan ke Pak Surya dengan berbagai pilihan energi baru terbarukan itu bauran seperti apa yang ideal, tapi tahan dulu ya Pak ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Economic Challenges Ongkos Transisi Hijau.